Alhamdulillah, selamat malam Ayah Bunda yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam ruangan Google Meet dan Zoom dalam kajian pekanan kita privat RFF dan LOP yang malam ini mengambil tema yang spesial. Nanti kita akan belajar bagaimana untuk mencintai diri sendiri. Kenapa judulnya kok cinta sendiri? Maksudnya apakah kita hanya bertepuk sebelah tangan? Sebenarnya bukan. Ya, bukan itu yang ingin dibahas. Tetapi sebenarnya yang akan dibahas adalah bagaimana kita bisa mencintai diri sendiri karena Allah. Ya, karena nanti ini kajiannya berkaitan juga dengan kajian akhir, yaitu bagaimana cara membuat suami makin bucin ya Bunda. Ya, Iya, ada pasangan 3 hidup. langkah supaya suaminya makin bucin. Nah, kalau bapak-bapak berarti Istrinya, ya. istrinya. Iya. Nanti tinggal ditukar Iya kata. Pak ya, bukan istri Iya. orang. Iya, insya Allah pada malam hari ini kita membahas 2 kajian istimewa ya, berkaitan dengan LOP juga, bagaimana kita bisa membuat diri kita menjadi kesayangannya Allah dan Rasulnya, sehingga kita bisa membuat pasangan kita tervibrasi selaras dengan diri kita ya. Dan teman-teman, sebelum kita mulai kajian awalnya, saya ingin mengingatkan teman-teman semuanya, barangkali teman-teman melihat saudaranya atau melihat tetangganya atau temannya yang membutuhkan motivasi, ruang pelatihan atau pencerahan gitu ya, silahkan nanti diajak gitu ya, diajak untuk gabung ke kajian privat RFF LOP kita. Nah, jadi bisa kita untuk ya, ini mohon maaf saya setting di Google Meet dulu ya. Ya, untuk ikut privat RFF LOP ya, atau saudaranya ya, untuk mengasih tahulah kebaikan-kebaikan yang teman-teman dapatkan. Yang penting adalah untuk membantu orang lain. Kita niatkan menolong orang lain karena Allah. Jadi bagaimana awal mula untuk mengajaknya? Awal mula untuk mengajaknya adalah sahabat semuanya bisa menjadi seorang penyampai itu dari menceritakan keajaiban yang sudah terjadi ya di diri kita. Nah, saya ikut kajiannya Bunda Susan, Bunda Arta ya. Saya mendapatkan banyak sekali keajaiban. Barangkali nanti kamu mau ya mendapatkan ketenangan dan lain sebagainya, silahkan untuk gabung gitu ya. Karena ada hadiah istimewa buat teman-teman semuanya. Mungkin dulu kita pernah mengadakan program afiliasi ya Bunda Susan. Nah, tapi belum berjalan dengan lancar. Kenapa? Karena motivasi dari teman-teman sendiri belum kuat gitu ya. Kalau teman-teman sudah kuat untuk memotivasi diri sendiri, saya tujuannya masuk ke ruangan ini adalah untuk keajaiban. Keajaiban siapa? Orang lain gitu, bukan diri kita sendiri. Kalau kita memotivasi diri kita untuk mendapatkan keajaiban untuk orang lain terlebih dahulu ya, insya Allah nanti keajaiban kita sendiri itu malah lebih mudah, lebih cepat dapatnya daripada kita fokus untuk mengajaibkan diri kita sendiri. Nah, saya cerita ya dengan pengalaman pribadi saya ketika dulu saya masuk MR. Ya, sama kayak teman-teman semuanya, saya mengalami berbagai persoalan yang tidak mudah untuk saya mencari solusinya sendirian, dan akhirnya saya ketemu dengan Magnet Rezeki, komunitas yang saya cintai gitu ya, karena memberikan keajaiban-keajaiban buat diri saya itu cepat gitu. Ketika waktu itu pertama-pertama saya ikut Magnet Rezeki, saya fokus sama keajaiban saya sendiri. Saya dapat keajaiban untuk diri saya sendiri, tapi tidak gede gitu, tidak besar. Nah, ketika saya mengalihkan fokus ya untuk mengajaibkan orang lain, justru Allah memberikan keajaiban yang besar. Nah, ini kuncinya. Jadi saya pelajari polanya gitu ya. Mungkin Bunda Susan juga sama. Ketika Bunda Susan dulu belajar MR awal-awal MR 2017 ya Bunda, 2016 gitu ya. Bunda Susan belum jadi trainer ya. Belajar MR-nya
lama pahamnya bertahun-tahun Bunda ya. Untuk mempelajari ilmu MR gitu. Ya, Apa itu pola RFF, apa itu pola LOP, ya tahu itu dengan kata-kata, tahu ini ilmunya tahu karena memang ada pelatihannya. Cuma untuk penerapannya sendiri belum mudah. Tapi ketika Bunda Susan mungkin di awal-awal jadi trainer dengan tujuan fokusnya adalah memuliakan dan membahagiakan orang lain, merawat terumbu karang. Nah, jadi usahanya makin der ya Bunda setelah jadi Ya. trainer ya. ya. Nah, itu dia gitu. Ketika saya juga setelah menjadi trainer 2022 gitu, Allah juga memberikan berbagai aneka keajaiban itu besar gitu ya. Buat saya besar bagi saya. Ya, di antaranya adalah saya bisa menjadi guru penggerak, kemudian saya bisa diangkat jadi kepala sekolah, saya naik pangkat dengan mudah yang seharusnya 24 tahun, saya 9 tahun aja gitu, rekor teman-teman. Satu-satunya yang ada gitu, di kabupaten saya itu cuma saya sendiri gitu. Dan itu yang ijazahnya tidak linear gitu, saya sendiri gitu. Nah, itu sebuah keajaiban yang luar biasa besar dari Allah untuk saya gitu. Nah, ketika teman-teman mencoba mengalihkan fokus dan perhatian teman-teman semuanya ke orang lain, jangan buat diri kita sendiri, keajaiban diri kita sendiri, rasakan nanti ya. Lebih cepat ajaibnya daripada kita fokusnya saya mau MR, saya mau kenal RFF LOP, saya mau target saya adalah lunas amanah sekian ratus juta. Nah, ketika kita mengajaibkan diri kita sendiri, nanti terlihat gitu ya, terlihat durasi waktunya itu berapa lama. Tapi ketika ganti fokusnya, tidak perlu harus menjadi trainer untuk menolong atau membantu orang lain. Cukup kabar-kabarkan saja, akan lebih cepat. Contohnya, teman-teman yang sudah menjadi donatur SHMR ya, alhamdulillah insya Allah nanti bulan ini bulan ketiga gitu ya, ketagihan jadi donatur gitu. Saya mau rutin Bunda Vita itu untuk mengajaibkan orang lain lewat wasilah Bunda Arta ya, merekrut orang-orang yang mau belajar offline di SHMR gitu. Nah, mereka yang sudah ikut menjadi donatur, ajaibnya lebih gede daripada teman-teman, mohon maaf, yang belum jadi donatur. Ya, saya nggak membandingkan, tidak. Ini cerita testimoni ya dari Bunda Diah Utami, kemudian Bapak Ashari. Halo Bapak. Mungkin juga dari Bunda Tuti Warmah gitu ya. Itu lebih cepat ajaibnya ketika fokus untuk memuliakan dan membahagiakan orang lain daripada mengajaibkan diri kita sendiri. Dicoba aja ya, rasakan. Teman-teman yang sudah terbiasa ikut MR Box juga kan termasuk memuliakan dan membahagiakan orang lain gitu ya. Daripada teman-teman hanya only one ikut privat RFF LOP aja gitu, boosternya enggak, kemudian MR Box-nya enggak, kemudian jadi donatur juga enggak gitu. Itu lama-lama tidak akan bertahan lama. Lama-lama tidak akan bertahan lama. Karena apa? Nah, di sana kurang untuk memotivasi diri sendirinya untuk bagaimana dia bisa mencintai orang lain sedangkan dirinya sendiri belum dia cintai sepenuh hati diri sendiri itu. Nah, berkaitan dengan itu nanti malam ini saya akan membahas bagaimana kita bisa mencintai diri kita sendiri. Saya izin share screen ya teman-teman semuanya. Siapkan alat tulisnya, barangkali nanti ada hal-hal yang perlu dicatat. Kemudian ada yang usul Bunda Susan kalau PDF-nya di-share setiap selesai kajian, bagaimana Bunda bisa Bunda? Bisa Gimana? biasanya kan diolah jenengan dulu. Iya, katanya mintanya PDF-nya saja. Kalau hanya minta PDF-nya tapi tidak mengikuti kajian dari awal sampai akhir, bagaimana penjelasannya? Kurang, karena PDF yang saya tampilkan hanya 10 slide. Mungkin rata-rata yang saya buat 10 slide saja. Kemudian Bunda Susan juga kalau membuat PDF berapa halaman Bunda? Antara 8-12. Nah, antara 8 sampai 10 juga. Jadi, Kalau kita tidak menyaksikan YouTube-nya atau kita tidak masuk ke Zoom-nya langsung, itu juga kurang gitu ya. Kurang. Nah, ya sebentar saya baik. coba. Gimana? Saya coba selani Bunda, saya coba selani ya. Iya, benar. Mohon maaf. Sebenarnya itu paling enak itu adalah lihat YouTube-nya kalau ndak ikut kajiannya.
Karena kalau slide saja itu beda. Kalau slide saja beda nanti penangkapannya, karena kan intonasi bicara itu menentukan dari artikulasi kalimat itu sendiri. Benar enggak Bunda Pita yang sebagai guru, ya kan? Jadi Ya, kalau cuma baca slide, apalagi slide itu hanya disingkat-singkat saja. Nah, nanti justru akan menjadikan beda artinya. Yang terbaik adalah nyimak YouTube-nya daripada nyimak slide-nya kalau baik. menurut saya gitu. Karena kalau YouTube itu berarti kan ada gerakan mimik, ada gerakan bibir saya gitu ya, ada tatapan. Nah, itu bisa Ya, memperjelas gitu kan. Jadi vibrasinya justru lebih dapat kalau ikut YouTube daripada cuma membaca slide. Nah, pada saat membaca slide juga kadang maaf ya Bapak Ibu sambil tiduran lama-lama merem nggak kebaca juga gitu kan. Jadi kalau menurut saya ya slide itu apalagi sudah di YouTube itu ditampilkan Bunda. Nah, ya, kalau misalnya Bapak Ibu itu istilahnya di sini mau telaten, YouTube diberhentikan sebentar catat lebih keren daripada melihat slide saya gitu ya. Dicatat itu ada olahan 3 kali lipat gitu, masuk ke bawah sadar, kemudian prakteknya akan lebih mudah. Apalagi yang malam ini gabung, setiap malamnya gabung, paginya kemudian lihat ada YouTube lalu dicatat, keren lagi. Itu Bunda Vita, saya selani ya kayak gitu ya. Saya juga kalau belajar dengan Pak Mas kayak gitu, saya mau motret terus nih Bunda Vita, tapi enggak pernah kebaca. Saya motret terus tapi enggak pernah dibaca. Tapi kalau audio apa YouTube-nya itu justru malah didengarkan karena bisa disambi pakai apa, maksudnya masih ngerjakan apa kan bisa kita dengarkan ulang pakai headphone gitu. Kalau saya makanya saya sarankan seperti itu, ada di YouTube itu juga udah nilainya itu lebih berkali-kali lipat daripada saya share slide gitu. YouTube itu manfaatnya banyak daripada slide. Kalau kalau slide aja itu berarti perorangan. Kalau YouTube itu justru seluruh Nusantara. Benar nggak Bunda Pita? ya, benar. Hanya satu dua memang mohon maaf mohon izinnya ada satu dua YouTube memang yang harus saya simpan karena apa? Untuk nanti menjadikan istilahnya ciri khasnya kita kayak gitu kan. Ya nanti orang-orang tertentu yang dapat Bapak Ibu lah yang dapat. Nah nanti yang bisa diumum ya silahkan. Jadi kita ada sedekah tapi juga ada untuk yang privat untuk kita sendiri seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya, Mohon betul. izinnya. Silakan Bunda Pita ditambahkan. Iya. Nah, begitu ya penjelasannya ya Bunda yang japri ke saya, nggak usah saya sebutkan namanya. Insya Allah paham nanti ya. Ya. Apa maksudnya? Kenapa kita nggak langsung share slide-nya? Itu mungkin ringkasan-ringkasan, rangkuman dari pembelajarannya. Tujuannya adalah supaya teman-teman semuanya mau menyimak kembali apa yang sudah ditampilkan sehingga ketika kita mengulang kembali itu langsung masuk ke bawah sadar ya, termasuk doa-doa yang ada di tampilan-tampilan slide gitu ya. Kalau muter YouTube-nya gitu kan, iya deh saya tahu gitu kan, kita dengarkan ulang. Nah, bagian doa itu bisa di screenshot gitu ya teman-teman. Bagian doanya bisa di screenshot kemudian dicatat gitu ya. Kalau pakai HP itu mudah. Silahkan, berbagai kemudahan sebenarnya bisa kita dapatkan kalau kita mau sungguh-sungguh belajar ya. Sekarang saya izin share skill dulu untuk memulai kajian awal kita.
Waalaikumsalam, Bunda Ngatini. Baru kelihatan Bunda Ngatini. Bunda Pita ke kunci suaranya. Sudah diketik, boleh bilang kata omongan saya pernah mau hijrah tapi nggak mudah. Bunda di Zoom ke unmute, Bunda di Zoom ke unmute. Dunia Ya, Zoom-nya ke unmute. Ya, ya, mohon izin tadi saya belum terbuka ya mikrofonnya. Oh ya, tadi saya sempat terpental jadi mic-nya belum terbuka. Saya ulangi ya teman-teman ya. Jadi tadi ada nasihat dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu ya. Lebih baik kamu mengalah sedang kamu dikenang sebagai orang yang adil daripada memilih menang dalam keadaan dikenang sebagai orang yang zalim. Nah, maksudnya bagaimana kita? Maksudnya adalah supaya kita bisa berlaku adil saat berhadapan dengan orang yang sedang dalam garis kebenaran. Karena ilmu ini berkaitan dengan nanti apa yang akan saya sampaikan, yaitu bagaimana mencintai diri sendiri. Daripada kita memilih untuk menang. Menang maksudnya apa? Runang gitu ya, seru-serunan. Seru-serunan kalau dalam orang Jawa bilang kalau seru itu artinya mengeraskan suara gitu, mengeraskan suara. Sehingga berdebat dengan orang lain, nah tapi kita dikenang sebagai orang yang zalim. Nah, sahabat semuanya, pernahkah kita dalam kondisi ini? Ya, silakan boleh diketik ya di kolom komentarnya. 1. Merasa tidak mudah saat melakukan perubahan dalam hidup. Pernah apa enggak? Kalau merasa mudah selalu, enggak apa-apa itu. Bunda saya mudah, 1 mudah. 2. Sudah banyak doa yang dipanjatkan tapi belum berhasil dikabulkan. Coba diingat-ingat, dibandingkan mana yang lebih banyak sering dikabulkan oleh Allah tapi ternyata banyak persoalan gitu. Atau doanya yang kita panjatkan tidak dikabulkan. Banyakan yang mana? Banyakan yang kabul atau banyakan yang tidak kabul? Ya. Sudah banyak berdoa tapi belum berhasil. Tolong ditulis dulu ya teman-teman, dijawab di kolom komentar. Silakan balapan ngetik. Nomor 1, merasa tidak mudah. Nah, merasa tidak mudah saat melakukan perubahan dalam hidup. Mudah apa enggak? Atau merasa tidak mudah? Ya, mana komentarnya? Saya tidak akan melanjutkan kalau belum ada yang ketik komentar. Ayo gerak.
Ya, pernah ada yang merasa demikian? Baru berapa orang ini saya cek ya. Oke. Satu, tidak muda. Dua, muda, Bu Rosnidar, Bunda Rosnidar. Saya Bunda, Alhamdulillah muda. Melakukan perubahan termasuk kategori muda. Alhamdulillah. Yang kedua, apakah doa teman-teman ini banyak yang berhasil atau belum berhasil? Banyak kan yang mana? Doanya banyak yang terkabul atau belum terkabul? Banyakan yang mana? Doanya belum terkabul apa terkabul? Doa sering kabul, Masya Allah selalu terkabul. Ajaib luar biasa Bunda Rosnidar. Berhasil, Masya Allah. Ya, banyak berhasilnya. Oke, terkabul setelah di LOP. Luar biasa Bunda Komsa. Alhamdulillah mulai banyak yang terkabul Bunda Herlina. Masya Allah. Lanjut yang ketiga. Ya, yang lanjut yang ketiga. Sering insecure, overthinking. Terus hati bertanya-tanya, ini benar nggak ya kayak gini ya gitu. Hatinya sering ngomong sendiri gitu, ngomong sendirinya tapi overthinking berlebihan gitu. Aduh kalau melakukan hal ini gitu, nanti saya akan begini. Kalau saya nggak ikutin yang itu, nanti saya jadi begitu. Nah, merasa tidak percaya diri, berlebihan pikirannya, akhirnya kemana-mana. Pernah ya? Silakan diketik. Ya, sering bertanya sendiri gitu. Pikiran-pikirannya itu, wah banyak pertanyaan-pertanyaan gitu. Nanti kalau belajar sama Bunda Arta gimana kelanjutannya kalau saya nggak punya uang dan begini dan begitu, pokoknya insecure-nya keluar gitu. Pernah? Oke. Yang keempat, sering bingung mulai berhijrah dari mana. Hijrah dari mana? Maksudnya saya ikut RFF LOP tuh sering bingung. Bunda Susan ilmunya banyak banget, apalagi Bunda Vita kajian awalnya. Saya bingung mau belajar yang mana. Silahkan diketik. Bingung apa enggak tuh gitu. Oke, sudah? Iya, sering bertanya sendiri. Pernah suka bingungnya kenapa Bunda? Saya nggak bingung. Kayak Bunda Komsa bingungnya di mana Bunda Komsa? Bingung berhijrah mulai dari mana? Bingung, kayak bingung pelajarannya banyak banget gitu ya. Oke, boleh. Ada lagi? Ya, bingung mulai dari mana, Bunda Leni? Ya, mulai malam ini jangan bingung. Oke, lanjut ya. Prosesnya begini teman-teman. Bingung mau prakteknya. Oke, ini proses prakteknya ya. Proses prakteknya. Yang pertama, proses berhijrah supaya kita nggak bingung. Nomor satu, mulailah paksakan diri jalankan dulu yang ringan. Contoh, kita amal ibadah wajib, salat 5 waktu. Untuk teman-teman yang mungkin salatnya masih bolong-bolong, ya rutinkan dulu, paksakan. Allahumma paksain. Begitu dengar waktu adzan Allahu Akbar, ambil air wudhu ke belakang gitu ya. Langsung setelah itu salat tepat waktu, karena kunci untuk membuka portal rezeki adalah salat tepat waktu. Ya, supaya tidak ada perisai di sana kita konsistenkan ini. Nah, mulai dari yang 5 waktu ini. Karena kalau kita menjalankan yang 5 waktu sudah terasa ringan, maka ibadah-ibadah sunnah yang lain juga akan terasa ringan. Ya, kalau persoalan-persoalan kita ya masih banyak yang belum terulai, masih banyak yang belum ditolong oleh Allah, itu tandanya. Nah, teman-teman perlu ngecek sholat wajibnya teman-teman sendiri gimana. Mulai dari satu, ketepatan waktunya. Yang kedua, full atau tidaknya gitu ya. Kemudian yang ketiga, khusyuk atau tidaknya gitu. Khusyuk atau tidaknya. Ada yang sholat cuma sekedar menggugurkan kewajiban, tapi pikirannya masih kemana-mana. Ya Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar gitu kan. Ya Allah, kompor belum dimatiin. Ada yang sholatnya seperti itu. Nah, ya Allahu Akbar. Aduh, anak lari-lari aja di depan. Nah, jadi nggak benar-benar ingat Allah gitu. Nah, ini yang perlu kita latih untuk dikonsistenkan.
ya. Nah, setelah kalau teman-teman sudah mengkonsistenkan sholat wajibnya dulu, lalu mulai iringi dengan sedekah. Kenapa harus sedekah dulu? Nah, karena sedekah adalah cara yang paling mudah untuk membuka portal rezeki dan mendatangkan aneka macam keajaiban. Benar, ya. Mengapa Ustadz Nasrullah menjadikan kajian-kajian beliau ada yang gratis, ada yang berbayar, ada yang berinvestasi mulai dari ratusan ribu sampai jutaan. Ustadz Nasrullah belum pernah mengadakan pelatihan atau training puluhan juta kecuali Super Camp. Nah, Super Camp adalah pelatihan training dari Ustadz Nasrullah yang paling VIP, VVIP gitu ya, karena tarifnya sampai puluhan juta gitu ya. Paling murah 37 juta. Paling murah lah, jelas kita umroh kan. Tapi ada pembelajarannya di sana, beda dengan umrohnya di biro-biro atau travel lain gitu ya. Karena Super Camp umroh ini Ustadz Nas sendiri yang akan membersamai kita di sana ya. Mudah-mudahan teman-teman siapa yang mau ikutan umroh sama Ustadz Nas, coba angkat tangannya, katakan saya. Saya mau. Siapa yang mau umroh sama Ustadz Nas, angkat tangannya, katakan saya. Ya, amin amin ya rabbal alamin ya. Nah, ini adalah pelatihan training yang paling eksklusif dari Ustadz Nasrullah, sampai puluhan juta rupiah kita di Super Camp umrah. Nah, itu dikonsistenkan dulu. Awalannya adalah kita dari sholat wajibnya, kemudian sedekahnya, dan kemudian merawat diri gitu ya. Merawat diri itu tidak sekedar perawatan fisik saja, tapi perawatan semuanya, dari perawatan fisik sampai dengan perawatan rohani gitu ya. Perawatan rohani itu ya tadi meliputi dari ibadah-ibadahnya. Kemudian apalagi zikir ya. Mulai proses berhijrah dengan zikir yang ringan. Zikir yang ringan itu yang zikir sehabis sholat fardu yang 33 itu ringan banget gitu. Misalnya apa ya, la ilaha illallah ya, subhanallah 33, terus apalagi la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. 4 gitu ya, bacaan kalimat thayyibah. Nah, untuk mengagungkan asmanya Allah. 33 habis sholat, mudah gitu. Itu paling nggak nyampe 10 menit selesai ya. 33 kali 4 kalimat thayyibah gitu, sudah selesai gitu. Nggak ada 10 menit, 5 menit lebih dikit dah selesai. Nah, kemudian kalau itu sudah terbiasa, ganti zikirnya dengan yang lebih luar biasa lagi, powerful. Misalnya habis sholat subuh kita ambil zikir al-malikul hakul mubin, terus pakai zikir pagi petang ya. Pagi petang itu berarti sholat subuh ya, kemudian sama asar gitu. Setiap selesai asar kita zikir pakai al-masurat gitu, zikir sore. Itu dirutinkan. Kalau saya sendiri pakai zikir pagi petang itu paling 15 menit selesai. Itu udah termasuk istighfar 100 kali, al-malikul hakul mubin 100 kali gitu kan. Nah, itu sudah 15 kalau kita sudah terbiasa. Awal-awal mempelajari itu saya butuh waktu hampir setengah jam awal-awal. Tapi nanti kalau teman-teman sudah membiasakan diri, nah itu bisa lebih cepat lagi. Kemudian sudah terbiasa nih zikir itu pagi petang, tambahin lagi zikirnya Bunda Susan ya, zikir 3A, tahadus nafas gitu ya, pakai tazkiyatun nafs, latihan nafas. Zikir 3A, ayat kursi, kemudian asmaul husna dengan al-fatihah ya. Nanti duduk gitu ya. Awal-awal mungkin teman-teman 1 jam, tapi nanti kalau sudah terbiasa ya, ada yang cerita ke saya ya, Bunda Usnah ini sudah masuk belum, katanya hanya butuh waktu sekitar 20 menit sekarang karena sudah terbiasa ya. Bunda Susan sendiri berapa menit Bunda untuk zikir 3A-nya Bunda? 20 menit. 20 menit. Nah, itu teman-teman dibiasakan. Ya, lakukan yang ringan dulu. Dan lakukan itu dengan hati yang gembira, hati yang bahagia. Saya ketemu Allah nih di depan gitu. Nah, ketika kita sudah bahagia, dia akan terbiasa. Lama-lama akan terbiasa dan akhirnya nanti jadi luar biasa.
Lalu proses yang kedua bagaimana lagi? Proses yang kedua adalah mencatat kegiatan hari ini yang sudah dikerjakan. Nah, tadi kan awalnya kita sudah melakukan sholat 5 waktu gitu kan. Sholat 5 waktu kita kemudian kita konsistenkan. Terus kemudian setelah itu catat, apalagi saya sudah zikir, sudah istighfar gitu kan. Dan terus kemudian kita coba lagi melakukan hal-hal apa gitu. Silakan nanti dicatat dan kemudian teman-teman tetapkan target ya, menetapkan target harian. Ya, menetapkan target harian itu misalnya apa? Misalnya kalau teman-teman jualan online, saya hari ini mau mendapatkan penghasilan. Nah, ditulis tuh target saya es bungkus ya. Saya bikin makanan jajanan es bungkus 100 ikat. Nah, saya supaya habis target saya hari ini. Kalau habis, besok saya bikin 200 bungkus. Dicatat. Tercapai atau tidak tercapai. Karena apa? Menetapkan target itu bisa memotivasi diri kita sendiri. Nah, misalnya target saya hari ini adalah membaca surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 100. Tetapkan, tulis targetnya. Nah, kadang-kadang buat kita yang awal-awal belajar ini tidak dilakukan. Kecuali kita sudah mahir ya, sudah terbiasa, sudah konsisten, nggak perlu nulis lagi. Tetapi target itu tetap harus ditulis. Karena apa? Di situ ada LOP-nya. Di situ ada afirmasinya supaya dapat atau nggak dapat itu lebih cepat dengan teknik scripting, nulis gitu. Saya nulis ini jam 1, target saya suami saya selaras gitu. Ditulis aja. Saya ingin suami saya bisa belajar MR bareng-bareng ya, dengan saya. Harusnya ditulis berapa lama targetnya. Misalnya suami saya hatinya akan melembut dalam waktu 1 tahun, kelamaan. Ya 1 tahun gitu ya, 6 bulan deh gitu, tulis 6 bulan. Nah, itu nanti akan termotivasi sehingga teman-teman akan terus bisa mendoakan pasangannya untuk jadi baik gitu ya. Setiap teman-teman disakiti atau merasa kecewa, pasangan kita kembalikan ke Allah gitu. Tadi suami saya begini ya Allah, tadi istri saya kok begini ya Allah, tulis ya. Curhat kayak di buku diari itu gitu. Saya mau ya, karena istri saya berbuat tidak tepat ke saya itu, dia cerewetin saya barusan. Saya merasa didolimi. Katanya doa orang yang didolimi ke diri saya nanti hatinya makin lembut. Kabulkan ya Allah. Itu aja udah doanya mudah gitu kan. Nah, gitu. Jadi punya motivasi untuk bisa membuat orang lain menjadi baik. Itu juga bisa diterapkan untuk LOP supaya ya mau belajar bareng kita mengenal ilmu magnet rezeki gitu. Itu bisa diterapkan. Insya Allah mudah. Kata kita terapkan sebaik pembicaraan. Nah, kemudian lanjutnya yang ketiga. Proses yang ketiga yaitu meluruskan niat berhijrah ya. Kita berubah itu harus penuh dengan keyakinan. Atau ya, berubah harus penuh keyakinan, ikhlas hanya untuk mengharapkan ridho Allah ya. Sehingga kita akan selalu melibatkan Allah dalam setiap langkah-langkah kita. Kalau kita niat hijrahnya sudah lurus, maka kita akan berubah itu dengan sekehendaknya Allah, bukan sekehendaknya suami, bukan sekehendaknya tetangga, bukan sekehendaknya bos, tapi sekehendaknya Allah. Nanti apa yang diarahkan oleh gurunya kita gampang untuk menerima masukan nasihat yang baik dibandingkan kita niat berhijrahnya hanya FOMO. FOMO tahu ya, FOMO ikut-ikutan gitu ya. Ini lagi rame nih kajian di Bunda Arta Privat RFFLOP, ikut yuk, ikut tuh masuk grupnya. Setelah itu apa? 1 bulan, 2 bulan ya capek amat ngajinya ya sampai malam gitu, keluar gitu. Nah itu ikut-ikutan, ya hanya ikut-ikutan, belum serius untuk melibatkan Allah dalam setiap langkahnya. Akibatnya apa? Tidak bertahan lama, tidak konsisten, tidak istiqomah,
ya, sehingga hatinya pun mudah goyah, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Kalau yang saya perhatikan nih, saya ucapkan selamat buat teman-teman yang dari awal kajian privat RFFLOP berdiri gitu ya, 2 tahun hampir gitu ikut, terus ada yang konsisten seperti itu. Nah, luar biasa sekalinya, benar-benar luar biasa sih, bukan sekedar ikut-ikutan tapi niat berhijrahnya sudah benar-benar lurus. Wah, ajaibnya sudah banyak sekali ya, betul ya teman-teman ya, yang hutangnya miliaran ada sudah lunas, yang sakit apa tidak sehat, kankernya gitu, kemudian ada yang miomnya gitu ya, kemudian ada apalagi gatal-gatal kulitnya gitu, udah sembuh semuanya, masya Allah luar biasa, dan masih tetap bertahan gitu ya. Tinggal kita bagaimana niatannya untuk belajar, mau dipertahankan atau mau dihilangkan. Ya, selanjutnya adalah ya, bagaimana itu cinta sendiri, self love. Ya, mencintai diri kita sendiri, yaitu ya, sebelum kita mencintai orang lain, kita harus mencintai diri kita sendiri. Supaya apa? Ya, supaya kita ini bisa mengenali Robnya, Rob kita, Tuhan kita. Manakala kita tidak mengenal diri kita sendiri, maka kita tidak akan mudah mengenali Tuhanmu. Ada habisnya gitu ya. Kenalilah dirimu sendiri, maka kamu akan mudah untuk mengenali Tuhanmu. Gitu ya. Kalau hanya ingin berusaha mengenali Allah, tapi kita nggak memperhatikan diri kita sendiri, itu belum tepat, belum pas gitu ya, belum tepat teman-teman. Kenapa? Kalau kita sudah bertujuannya ke Allah, tapi kita mengabaikan diri sendiri, kita nggak ingat cara merawat diri kita sendiri. Akibatnya ibadahnya ngacak. Ibadahnya ngacak. Kenapa saya bisa bilang demikian? Kalau kita hanya serius, ya serius, saya mau mencintai Allah, ikutan belajar bunda, oke, tapi kita melupakan bagian untuk diri kita sendiri. Nah, kan Allah ada ayatnya kemarin, minggu kemarin saya sudah sampaikan gitu, jangan lupakan bagianmu di dunia untuk dirimu sendiri, itu jangan dilupakan gitu ya. Kalau kita nggak kenal diri kita ini siapa, mana bisa kita mengenali Allah. Dan kita nggak bisa mengenali kelebihan kita, kekurangan apa, mana bisa kita mengenali Allah dengan baik ya. Karena kita mengambil kebenaran untuk diri kita sendiri, sebab kita hanya berusaha untuk mengetahui apa kelebihan kita, mau mengambilnya itu sebagian, belajarnya ke Allahnya itu berusaha untuk kurang mengdirinya gitu ya, kurang kenal dirinya, hanya berusaha untuk mendekat ke Allah tapi dia mengabaikan hak-hak dirinya. Penting kita tidak untuk mengenal orang lain sebelum kita mengenal diri kita sendiri. Jadi sebelum kita mencintai suami kita, sebelum kita mencintai anak-anak kita, itu hargai diri sendiri. Apa kekurangan kita, apa kelebihan kita, bagaimana tata kelolanya. Ya seperti kemarin paling benar mengunggulkan diri kita sendiri gitu, tapi mengunggulkannya belum pas, spiritual maternya minus, bukan mengunggulkan dengan cara memuliakan dan membahagiakan orang lain. Maka sebelum kita bisa memuliakan dan membahagiakan orang lain, hisaplah dirimu sendiri sebelum kamu menghisap orang lain ya. Kalau ngitung-ngitung kesalahannya orang lain aja pinter gitu, wah orang ini salahnya A, B, C, D gitu. Pemerintahan ini Presiden Jokowi gitu, nggak pasnya ini 1, 2, 3, 4, 5 panjang benar, tapi giliran saya pernah komen gitu ya, pernah komen Pak itu panjang benar gitu, bisa melihat ketidaktepatannya orang lain, Bapak bisa nggak kasih angka ketidaktepatan Bapak nomor 1 sampai 10 apa? Nggak dijawab. Nggak berani jawab dia, karena buka aib sendiri gitu kan. Kalau mencari aib orang lain pinter, tapi mencari aib sendiri nggak mau. Nah ini tugas kita, PR buat diri kita sendiri. Kalau mau hijrah kita lurus, mau hijrah kita bener, hisap diri kita sendiri. Umar bin Khattab ya pernah berbicara, hisaplah dirimu sendiri sebelum kamu menghisap orang lain. Ya di jurus apa itu?
eh ada di jurus SHMR, nggak salah ya, tampilkan di SHMR. Nah, sebelum kita menghisap orang lain, mencari ketidaktepatan orang lain, kamu harus bisa menghitung kesalahan dirimu sendiri. Nah, yang kedua, mencintai diri sendiri merupakan sebuah kesadaran untuk mencintai keadaan pada fisik, jiwa, dan pikiran kita. Nah, mencintai diri sendiri adalah merupakan sebuah kesadaran untuk mencintai keadaan fisik kita, bentuk muka kita kayak apa, kemudian jiwa kita, ya saya ini jiwanya, kalau saya adalah senang untuk mendidik, jadi seorang edukator, motivator, daripada saya menjadi pebisnis. Kalau Bunda Susan jiwanya suka bisnis, nah, suka bisnis tapi mencintai menjadi seorang motivator juga, nah, bisa jalan dua, kalau saya belum bisa, gitu. Belum bisa, jadi salah satu aja dulu, itu jalan, mana yang jalan. Nah, mungkin ada yang jiwanya aset gitu ya, investor aset, mengumpulkan aset-aset gitu. Setelah dia ajaib kumpulin, nanti dia bermain di bidang properti misalnya dan lain sebagainya. Nah, itu kita kuasai dulu, kita cintai dulu apa yang menjadi kelebihan kita sambil menerima kekurangan kita, nah untuk menjadikannya kelebihan. Ya, kekurangan kita sesungguhnya adalah kelebihan kita juga. Kok bisa Bunda? Kita kurang apa gitu ya? Mungkin kayak saya ada ketidaksehatan ya, kurang pendengaran. Nah, itu jadi motivasi buat saya untuk bisa mendapatkan sebuah keajaiban. Mungkin Bunda Susan kekurangan fisiknya juga sama gitu ya, sering tidak sehat ya. Waktu dulu pernah tidak sehat di bagian paru-parunya gitu. Nah, itu bisa menjadi kelebihan Bunda Susan manakala beliau menerima keadaan ya, manakala beliau sudah mencintai takdir yang terjadi, itu ikhlas, ridho, dan sabar dalam menghadapi sebuah takdir, dan akhirnya itu bisa menjadikan kelebihan. Ya, kelebihannya bagaimana? Ketika sembuh, nah, menceritakan kepada orang lain, berbagi motivasi, jangan menyerah. Nah, itulah yang dinamakan dengan kekurangan sebagai kelebihan, dan berhenti membanding-bandingkan ya, saya udah belajar sekian tahun kok dapatnya segini gitu, sedangkan Bunda A belajar sekian tahun dapatnya lebih banyak. Ya, merasa diri lebih rendah daripada orang lain. Ya, jangan pernah merasa minder sama orang lain manakala teman-teman tahu bahwa mereka hartanya lebih banyak. Saya minder, saya orang miskin. Tidak, karena kedudukan di mata Allah itu bukan dari segi harta, tapi seberapa mampu sahabat semuanya itu mendekat dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keridhaan, dengan penuh kesabaran ya kepada Allahnya gitu. Ya, ketika ada persoalan, ditemukan pertama langsung mau keren, itu lebih Allah sukai daripada orang yang ketika ada persoalan manggilnya polisi gitu. Bukan manggil Allah, ada kan gitu kan, nanti dikasusin pencemaran nama baik gitu. Nah, mencari sensasi aja dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada yang pengacara ya, pengacara ketika ada kasus yang sedang heboh difilmkan, oh saya keluar seolah-olah membela sebuah kebenaran, tapi faktanya sekarang apa gitu kan, udah terima cuan, sudah selesai gitu. Itu bukan membela kebenaran, tetapi membela menurut hawa nafsunya sendiri gitu. Ya, hati-hati ya dengan tipu daya dunia yang senantiasa membuat kita lengah gitu ya. Memang kerja-kerjanya dari dunia ini seperti itu gitu ya, supaya kita nggak bisa kembali pulang, kembali kemana, ke surga rumah kita gitu ya. Kemudian berikutnya, problemnya apa? Nah, kita belum bisa mencintai diri sendiri karena kita tidak tahu mulai dari mana. Kayak tadi bingung hijrahnya mulai dari mana. Nah, dan problemnya itu, padahal tadi sudah ada kuncinya ya, mulai dari yang ringan dulu. Ya, lakukan yang ringan dulu, kemudian menghisap diri kita gitu. Kemudian problem juga nih kalau kita belum bisa memaafkan orang lain karena masih melekat inner child. Inner child itu apa? Kemelekatan luka batin saat anak-anak. Ya, saat anak-anak kita diperlakukan orang tua kita kayak apa nih? Ya, diajarin sama orang tua kita seperti apa. Orang tua kita galak gitu. Nah, kita harus bisa memotong luka masa lalu dengan kondisi saat sekarang supaya virusnya nggak kita bawa ke anak kita. Harus bisa
Ya, jadi yang namanya kemelekatan itu harus dihapus. Caranya dengan apa? Belajar gitu, masuk ke ruangan RFF, LOP, rilis, melepaskan semua persoalan. Tadi kita lebih sering mendengarkan suara hati, sakar PDW. Sakar PDW tahu ya? Kalau orang Jawa bilang sakar PDW itu maksudnya suka-suka gue lah, gitu kan. Daripada suaranya Al-Quran, suaranya Allah gitu. Nah, teman-teman, kalau saat dalam kondisi sendiri, ngalamun nih di depan rumah gitu, nggak ngapa-ngapain, udah selesai pekerjaan, udah kelar semua pekerjaan, udah kelar, tiba-tiba mencari angin sepoi-sepoi duduk di depan rumah, apa yang teman-teman dengarkan? Suara diri sendiri atau murotal Al-Quran? Nah, boleh dijawab juga, silahkan, mana yang lebih sering didengarkan? Nah, hati kita ngomong atau Al-Quran yang ngomong? Boleh jawab? Ya, silakan. Mana nih jawabannya? Saya tunggu. Apa yang sering teman-teman dengarkan saat duduk-duduk sendiri di depan rumah saat nggak ngapa-ngapain? Mana jawabannya ini? Silahkan. Selawatan, Masya Allah. Dengar murotal, keren Bunda Surati. Ada lagi murotal Bunda Wiwin. Keren. Yang belum jawab masih mendengar suara hati atau suara lagu-lagu atau suaranya suaminya atau suaranya tetangganya. Nah, ini yang perlu kita perbaiki ya. Musik ya, musik, sering dengar suara musik. Bunda kalau dengar suara musik ya, saya sangat menyarankan jangan mendengarkan syair musik yang galau. Yang galau ya. Di sini aku menunggumu karena engkau membuat aku kecewa, misalnya kayak gitu ya, liriknya ya, membuat kecewa. Nah, itu apa isinya, kan kecewa gitu. Nanti kalau kita sering mendengarkan musik-musik yang galau ya, musik-musik yang sendu gitu ya. Nah, nanti ada lagi musik yang terkenal tuh Ku Menangis gitu kan. Sampai hafal bener gitu ya. Nah, itu nanti bisa bikin kita menangis bener. Karena apa, vibrasinya gitu. Kita menghayati sepenuh hati seolah-olah kita adalah seorang pasangan yang paling tersakiti di dunia ini. Jangan ya, Dek, ya jangan. Ya nggak boleh gitu ya, karena itu tadi kurang baik ya. Dengarkan musik boleh kayak tadi tuh Maher Zaid ya, salawatan untuk Rasul Habibi ya Muhammad. Nah, terus Ustadz Nas gitu, Al-Quran adalah ya, mukjizat terbesar Nabi gitu, mentadaburinya membuat kita senang hati. Nah, itu kan lirik-lirik yang begitu membuat kita termotivasi pengen lebih baik lagi. Nah, boleh dengar musik tapi tolong perhatikan liriknya ya, jangan lirik-lirik lagu-lagu yang membuat kita merasa merana, menderita, seolah-olah kita paling terdolimi di dunia. Hati-hati gitu ya. Dangdutan boleh, tapi dangdutan yang bagus-bagus aja gitu ya. Punya Pak Haji Roma Irama bagus, ya boleh, itu memotivasi ya. Kemudian punya Lesti itu Aku Mencintaimu Karena Allah, boleh. Nah, pilih-pilih lagu ya. Mulai sekarang pilih-pilih lagu, karena energi itu menular, vibrasi itu menular. Kalau vibrasinya yang dinyanyikan oleh sang vokalis ya, mereka itu biasanya berdasarkan pengalaman pribadi. Nah, pengalaman pribadi nanti ujung-ujungnya pasangannya jadi kurang harmonis dan lain sebagainya. Udah banyak ya artis yang kawin cerai gitu ya. Nah, untuk bilang mendalik, jangan sampai terjadi. Nah, ini cara Islam untuk membuat kita bisa mencintai diri kita sendiri. Yang pertama, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa apa yang terjadi merupakan takdir, sudah pasti yang terbaik darinya. Masih ingat pelajaran pekan lalu ya teman-teman ya, takdir yang terjadi itu sudah pasti skenario Allah yang paling baik. Nah, yang kedua, kita harus senantiasa bertawakal, berserah kepada Allah, bukan berarti pasrah. Tawakal itu bukan berarti pasrah, diem nggak ngapa-ngapain gitu ya, tapi tawakal itu adalah memohon pertolongannya Allah
untuk mendapatkan kemudahannya Allah. Jadi ada ikhtiarnya di situ, bukan berserah diri dalam artian ya udahlah terserah Allah gitu. Saya mah nggak bisa, enggak. Tapi ada usaha-usaha yang bisa membuat Allah jatuh ridho dan menurunkan keajaiban buat kita. Yang ketiga adalah memperkuat iman. Ya, jangan tinggalkan yang wajib, lanjutkan ibadahnya sampai ke ibadah yang sunnah dan nambah amalan-amalan soleh. Yang keempat, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Kalau sadar kita ada perbuatan maksiat, lakukan segera buka perisai dengan bertaubat. Ya, salat taubat ya. Lakukan salat taubatnya dengan salat taubat terumbu karang. Jangan salat taubat biasa. Karena salat taubat terumbu karang ada untuk afirmasinya. Ya Allah, saya pernah berbuat salah kepada. Nah, jadikanlah ruhku memaafkan dia dan ruhnya memaafkan aku. Nah, silakan kita afirmasinya. Baru Allahu Akbar, pakai niat dulu. Ya. Yang kelima adalah melepaskan kemelekatan. Apa yang melekat dalam diri kita, lepas pakai RFF. Yang keenam, bersabar, ikhlas, disertai dengan ridho. Ini dalam hal untuk ketetapan Allahnya. Ya. Yang ketujuh, tetap berkomunitas yang positif. Komunitas yang positif kayak apa nih? Berkumpul dengan teman. Ya, satu vibrasi di MR. Nah, itu komunitas yang positif. Yang kedelapan, mengupgrade ilmu dan skill. Nah, upgrade nih. Nah, bentar lagi ada nih. Ada upgrade-nya nanti dari Bunda Susan dan saya bulan ini. Ada Zoom, infak terbaik. Nah, teman-teman daftar ya. Insya Allah pertengahan. Ya, setelah SHMR dan THMR kita mau fokus ke offline dulu. Setelah offline, insya Allah teman-teman nanti kalau mau ikutan ilmunya dahsyat banget ya. Nah, belum kita bocorin judulnya apa, nanti kita tunggu saja ya. Kita sounding dulu. Insya Allah judulnya sangat makjleb banget, sangat makjleb banget buat teman-teman yang mengharapkan LOP-nya segera terkabul. Nah, kita nonton. Oh, disuruh nonton. Nonton apa ini ya? Saya cari dulu videonya. Ya, teman-teman Google Meet nanti videonya disimak di YouTube. Silakan nanti diputar ulang. Kita setel video apa. Ini videonya berbahasa Inggris ya, ada terjemahannya. Nanti kita akan terjemahkan. Tadi Bunda Susan terpental, maaf Bunda Susan, saya pas ngomong nggak fokus, jadi fokusnya tampilan aja. Ya nggak apa-apa Bun, kepental tadi. Oke, sudah kelihatan ya. Imagine the box is the sword stuck in the stone, just like in the book. And I'll lift it right now. Try again. You are now King Arthur. Now he knew what he had to do. He felt formidable. Now, he furrowed his brow and concentrated to bend the fork. All right, class. Let's be nice, okay? Here I have a fork, and I'm going to do some magic with it. Who wants to be my volunteer? Right, Aman, come. I'm going to place this fork into this empty bag over here. Right? Aman, I want you to focus your mind on the fork inside there and bend it. Look. Right, very good. I can feel it. It's done. Have a look. See what we can achieve when we put our minds to it? You can keep it. Yeah, man. This will help you. Copy this in your notebook. As you can see, we are learning about tenses today.
Mr. One, Mr. One. Can you do the magic again? Please. It wasn't me, Aman. It was all you. It was amazing to see how far he had come. He wondered if he had been born along by a warrior or by magic. But it was neither. It was him, taking one step, and then another, and still another. And all these were infinitely better than magic. Better than magic, ya. Jadi fokus ya dengan apa yang bisa dia capai. Dia merasa invisible, ya. He felt invisible. Merasa apa yang jadi ini kisah seorang anak. Nah, anak ini tidak bisa membaca pada awalnya, kurang lancar membaca dan ditertawakan sama teman-temannya. Kamu nggak bisa membaca, dia diejek gitu, teman-temannya tertawa. Tapi gurunya bijaksana. Kamu sini maju gitu kan. Saya yakin kamu punya keajaiban. Kamu bisa melakukan sulap. Apa iya Pak? Ya bisa. Pokoknya fokus aja dengan garpu yang ada dalam kantong ini. Yakinlah kamu garpu ini bisa kamu bengkokkan dengan pikiran kamu sendiri. Kemudian dia fokus, ya Allah ini garpu bisa bengkok gitu ya. Begitu garpunya diambil dari sebuah kantong, ternyata beneran bisa bengkok. Nah, setelah bisa bengkok, Pak gurunya bilang, inilah kekuatan fokus. Nah, kekuatan fokus kamu bisa melakukan sulap membengkokkan garpu. Dan akhirnya dia merasa percaya diri. Wah kalau gitu termotivasi dia kan. Dia mau mengupgrade skillnya. Nah, dia mulai mencintai dirinya sendiri gitu. Tadinya dia nggak percaya diri, insecure, merasa dunia ini menertawakannya. Tapi begitu mendapatkan motivasi, dia menemukan seorang guru yang tepat. Akhirnya dia bisa memompa terus semangatnya. Baca lagi sampai dia ke level advance, seorang pembaca tingkat mahir. Nah, begitu mendapatkan seorang guru pembimbing yang pas itu, gurunya bilang itu tiba-tiba garpunya lurus lagi. Pak, ini kok garpunya lurus lagi, tolong dibengkokkan. Bukan aku nak, tapi kamu sendiri. Fokusmu lah yang bisa merubah kamu mendapatkan magic, keajaiban gitu ya, miracle gitu. Setelah itu, oh iya benar nih, saya bisa menciptakan keajaiban, this is magic gitu. Setelah itu dia merasa percaya diri gitu. Ketemu teman-temannya lagi, disuruh baca ya sampai selesai. Akhirnya teman-teman merasa bangga punya teman seperti dia. Wah kamu sekarang udah pinter gitu. Nah itulah teman-teman ya, apa yang ditampilkan di video tadi hikmahnya adalah supaya kita fokus gitu, mencintai diri kita sendiri, menemukan apa yang tidak pas, hisaplah kita diri kita sendiri yang nggak pas itu apa, kemudian tutup dengan kelebihan kita ya. Tutup dengan kegiatan-kegiatan yang ringan dulu dalam hal ibadah, lanjutkan sampai ke tingkat yang mahir ya. Untuk teman-teman yang sudah mahir bertahan 2 tahun gitu, terus bertahan, keajaibannya dipertahankan dan supaya naik terus gitu. Kalau kita tidak mempertahankan keajaiban, keluar sudah ajaib banyak, keluar just turun. Nah, begitu kita turun, nggak belajar, nggak berkomunitas lagi, ketemu persoalan, meskipun level rezekinya masih banyak, tapi ketika ditumbuk lagi dengan persoalan, belum tentu pembelajaran yang dulu pernah kita dapatkan diingat-ingat kembali, belum tentu. Nah, jadi hati-hati ketika kita sudah mendapatkan keajaiban, harus tetap fokus ya, bukan gurunya, tetapi diri kita sendiri. Gitu. Ya, nah ini saya punya sebuah doa yang terakhir untuk menutup kajian awal kita pada kesempatan malam hari ini. Ya silahkan nanti dicatat doanya supaya Allah mencintai kita dan kita mendapatkan kebaikan dari makhluknya Allah juga. Nah doanya seperti ini. Saya tampilkan yang besar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amala alladhi yubalighuni hubbaka. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli. Artinya, ya Allah, aku memohon cinta Engkau
dan kecintaan orang-orang yang mencintai engkau, serta amalan yang membuatku bisa meraih kecintaanmu. Ya Allah, jadikanlah kecintaanku kepadamu lebih tertanam dalam jiwaku, melebihi kecintaanku kepada diriku sendiri dan keluargaku. Amalkan doa ini, insya Allah teman-teman semuanya bakal mencintai privat RFF LOP selamanya. Mempertahankan makom itu ya. Nah, terus ada di sini. Kalau tidak diamalkan nanti bisa lepas gitu. Ya, supaya apa? Kita istiqomah selalu mendapatkan ya, kecintaannya Allah yang membuat kita bisa meraih kecintaannya Allah. Ya, sehingga menjadikan cintanya kita kepada Allah tertanam dalam jiwa, melebihi apapun yang ada di dunia ini. Ketika kita bisa mencintai Allah, ya seperti itu. Kalau kita sudah benar-benar bisa mencintai Allah, berarti kita otomatis bisa mencintai diri kita sendiri. Ya, nanti kalau nonton YouTube-nya bisa di screenshot ya teman-teman ya. Oke, demikian tadi apa yang bisa saya sampaikan di kajian awal kita. Insya Allah nanti kita akan mendapatkan ilmu dari Bunda Susan ya, yaitu bagaimana membuat kita atau pasangan kita bisa semakin bucin. Nah, buat teman-teman yang belum ambil air wudhu, silahkan kembali, nanti Bunda Susan akan memberikan penguatan-penguatan untuk materi sebelum kita melakukan riadah kita pada malam hari ini. Nah, waktu dan tempat saya kembalikan. Kita sambut bersama-sama gurunda kita, Bunda Susan Arkanisa. Tepuk tangannya. Terima kasih Bunda Vita. Saya nyalakan yang ada di Google Meet ya. Ya, baik. Terima kasih kesempatannya ya Bunda Vita, dan juga Bapak Ibu yang mau mengambil air wudhu ya, silakan ya, sambutlah salam terbaik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Masya Allah, tabarakallah. Bismillah, innalhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Berbahagia sekali malam hari ini ya Bapak Ibu lah yang terpilih dari sekian peserta yang ada di privat RFF LOP ya, kemudian dari sekian juga yang sekian ribu pula ya yang ada di grup di HP kita gitu ya, di grup Magnet Rezeki, di bimbingan lah, atau mungkin ada di siap ajaib itu, siap praktek gitu ya, di pembinaan gitu ya. Dan Bapak Ibu lah yang terpilih ya, untuk konsisten gitu ya, untuk terus menerus rutin memberikan isi vitamin ya untuk ruh kita. Dan dalam rangka setiap malam Kamis, malam Jumat ini pun ya, kita berusaha untuk mencintai diri sendiri sebenarnya, bukan cinta kepada yang lainnya ya, tentu adalah cinta kepada Allah ya, karena kita akan kembali kepadanya. Maka persiapkan pada waktu kita akan menghadap kepadanya ini, kita pergunakan kan waktu yang masih ada ini sebaik-baiknya ya, untuk ilmu, untuk ibadah gitu ya, untuk sedekah, berbagi, untuk keluarga, dan untuk hal-hal yang baik lainnya, yang kembali nanti adalah kickbacknya untuk kita lagi. Nah Bapak Ibu, pada saat kita berbicara adalah tentang self love ya, yang tadi kita sudah amati ya, dan kita sudah pelajari bersama. Sebenarnya adalah untuk bisa diri kita itu berkembang ya, untuk bisa talenta-talenta dan skill yang ada di dalam ya Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, karena kita nanti akan ada ini ya, memilih 3 nama peserta yang sudah biasa bergabung ya, ada di privat RFF LOP, dan 2 nama yang baru bergabung. Jadi nanti juga membutuhkan waktu, makanya di lebih awal mungkin ya, kita lebih awal mungkin bisa membaca buku yang ada di sini ya, buku zikir yang ada di sini, yang ada di depan Bapak Ibu semua, sudah di print semua ya Bapak Ibu ya. Mari untuk kita memberikan makanan untuk rohani kita setelah tadi di alam pikiran kita, di cakrawala pikiran sadar kita telah diberikan materi untuk self love, untuk mencintai diri sendiri. Kemudian kita sekarang ini adalah memberikan makanan untuk batin, untuk rasa, karena ini sangat bermanfaat untuk LOP Bapak Ibu. LOP itu tidak semata membayangkan,
tetapi adalah yang terpenting merasakan. Karena ada kekuatan 5.000 kali lipat di sana lebih besar dibanding hanya membayangkan. Kalau membayangkan itu hanya sepertiganya aja gitu ya. Berarti sekitar berapa? Sekitar 1.500 gitu ya. 1.500 ini ya denyut jantung gitu. Nah, kalau yang rasa ini kan 5.000. Makanya kita perlu untuk mengecas di wilayah rasa ini, di wilayah feeling ya, dengan membaca Al-Qur'an berjamaah dan berbahagia ya. Nah, makanya Bapak Ibu semua enggak usah kepikiran ini sudah malam ya, ini kemudian nanti bacaannya seperti apa. Saya mungkin belum ini belum itu. Nah, enggak usah dipikirin gitu ya. Apa-apa yang tadi belum beres udah tinggalkan dulu sejenak ya. Untuk kita sekarang ini fokus pada bacaan. Ya, semuanya sudah siap. Kita akan membaca Al-Qur'an berjamaah karena memberikan wilayah pada feeling kita yang nanti sangat berguna pada saat kita LOP ya. LOP tidak pada waktu membayangkan aja, tetapi justru merasakan. Nah, rasa ini kadang banyak sekali terserang oleh energi-energi tidak baik. Energi-energi tidak baik apa saja? Ada kegalauan, kegelisahan, kekhawatiran gitu ya. Ada sakit hati masa lalu, ada dendam gitu ya. Ada dendam yang mungkin belum juga terhapus, termaafkan gitu ya. Kemudian ada khawatirnya masa depan. Nah, ini yang sangat nanti menyebabkan LOP Bapak Ibu tidak mudah terwujud nyata. Makanya itu semua untuk bisa kita hapus, untuk bisa kita minimalkan ya. Kemarin kita sudah belajar bagaimana cara untuk mengakses ya rasa tenang, senang dan bahagia ya adalah dengan bertakwa. Nah, wattaqullaha la'allakum tuflihun ya. Pada waktu kita ingin berbahagia tidak semata materi. Kalau Bapak Ibu sekarang ini, wah saya tidak bahagia karena dompet saya belum penuh, berarti ini karena materi ya. Padahal Allah sudah bocorkan ada di surat Al-Baqarah bahwa pada saat kita mau bahagia ya kita tingkatkan takwa kita gitu. Nanti bahagianya yang sesungguhnya tuh bahagia karena Allah. Nah, setelah itu kita bahagianya karena Allah seperti seorang Bilal gitu ya. Nah, setelah itu kita bisa nanti untuk menarik dunianya gitu kan. Bisa kita LOP-kan dengan kita rasakan karena kita sudah berbekal dengan ada takwa yaitu membaca Al-Qur'an. Maka Bapak Ibu ayo untuk kita baca Al-Qur'an dengan bahagia semuanya ya.